Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita semua, yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan, hidayah dan inayahnya dari zaman jahiliyah sampai zaman penuh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Nuryansyah selaku DPL KKL. Dan tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kalau tidak kenal maka tak sayang, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Riko Wahyudianto, NIM 53020220063. Memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama akan saya paparkan di Universitas Gadjah Mada. Materi yang kedua nanti akan saya presentasikan di Pondok Pesantren Rabiah Yogyakarta. Memasuki materi yang pertama di kampus Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada didirikan pada tahun 1963, 60-an tepatnya. Di Universitas Gadjah Mada yang saya membuat laporan ini hanya di Fakultas Ilmu Budaya. Sebelumnya mohon maaf jika penjelasannya kurang signifikan. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya juga kita mengetahui Universitas Gadjah Mada. Kapan didirikannya, apa fakultas, prodi apa yang ada di dalamnya. Ini ada 3 program studi, yaitu yang pertama S1 Antropologi, jelas Antropologi Budaya, S2 juga Antropologi Budaya di fakultas tersebut. Visi dan misi UGM yaitu mengembangkan kajian kajian antropologi yang kritis, inklusif, emansipatif, dan reflektif. Begitu. Di Universitas Gadjah Mada, pengembangan teoritis tematik atau kajian kewilayahan
ada 3 pilihan spesifikasi, yaitu ekologi, agama, ekonomi, politik, kewargaan, dan seni, media, dan lain sebagainya. Keragaman metodologi, metode praktik penelitian etnografi, riset survei, dan etnografis visual dan sensori. Untuk materi antropologi, antropologi apa sih teman-teman? Yang kalian tahu tentang antropologi tersebut? Antropologi adalah kolaborasi antara manusia dan budaya yang berkembang seiring berjalannya walaupun sampai di dunia modern hingga sekarang. Itulah antropologi. Antropologi ada beberapa macam, salah satunya yaitu antropologi agama. Kebetulan saya mahasiswa IAT. Kita harus mempelajari antropologi agama tersebut karena mahasiswa IAT. Antropologi agama. Antropologi agama adalah memperkenalkan keragaman sistem kepercayaan atau praktis antara praktik keagamaan di Indonesia, dunia, dan perspektif perbandingan budaya, mengkolaborasikan antara dua tersebut. Memahami fenomena keberagaman dengan titian universalis dan partikularisme. Memahami budaya kebahasaan dalam keseluruhan konteks sosial budayanya. Itu materi yang sangat penting untuk kita semua. Dan saya kaitkan dan saya telah ini teman-teman. Kita harus mempelajari budaya yang beraneka ragam di Indonesia, khususnya di Jawa. Di Jawa banyak tentang budaya yang mencampur adukan dengan agama untuk kolaborasi yang tepat. Saya sangat beruntung bisa memaparkan antropologi budaya ini karena siklus antara budaya dan agama Islam ini sangat kental dan harus saling berhubungan, bersatu padu tanpa meninggalkan satu sama lain. Itulah kesimpulan dari antropologi agama yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang kedua, saya akan memaparkan tentang pondok pesantren Ngerabrak yang ada di Yogyakarta, pondok tertua yang ada di Yogyakarta. Yang pertama, poin yang sangat penting, pondok pesantren Ngerabrak ini didirikan oleh Mbah Al-Munawir. Didirikan pada tahun 1911 oleh Kiai Haji Munawir. Yang kedua, guru beliau itu ada beberapa, yaitu yang terkenal adalah Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, Mbah Soleh Deret, dan ulama-ulama Mekah lainnya. Tempat pertama mendirikannya ada di daerah Kauman.
Namun atas saran Kiai Haji Said atau buyut dari Profesor Akil dipindahkan ke Krapyak. Mbah Munawir dijuluki sebagai Maha Guru Al-Quran dan pengajar qiraah serta pelopor pondok tahfidz. Sepeninggalan Mbah Munawir, pengembangannya dilanjutkan menantu beliau, Kiai Haji Ali Maksum. Kiai Haji Ali Maksum mengembangkannya tidak hanya fokus pada Al-Quran, namun pada kitab-kitabnya. Mbah Ali Maksum perumus sorof Krapyak, salah satu orang yang menjadi bagian dari penerjemah alat suci Al-Quran. Itulah sedikit tentang pondok pesantren Krapyak tersebut. Dan setelah saya mengamati di sana, pondok pesantren tertua tapi mengikuti zaman pada masanya. Pondok yang banyak diminati oleh masyarakat, bukan hanya di wilayah Yogyakarta. Masya Allah, tabarakallah. Itulah materi yang ingin saya paparkan. Sedikit tapi semoga bermanfaat. Barangkali ada yang mau berkenan mondok di sana. Atas penjelasan saya ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan ada pada diri saya, kebenaran hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menutup, saya ingin memberikan kata-kata atau kalimat yang indah sekali, insya Allah. Gunakan ilmumu dan perbaiki akhlakmu di dalam kegiatan, serta fokuslah pada satu tujuan untuk masa depanmu yang cemerlang. Itulah kata-kata terakhir atau kata-kata penutup dari pemaparan materi kali ini. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.